Baik, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan selesaikan materi terakhir ya, terkait bioreaktor dan sterilisasi. Jadi kemarin kita sudah, pada pertemuan sebelumnya, sudah dibahas terkait cara melakukan sterilisasi kalau gas atau mungkin cairan yang mungkin tidak bisa disterilisasi dengan pemanasan, itu prosedur sterilisasinya adalah dengan menggunakan media filter. Filter kemarin sudah ditunjukkan ya mekanisme kerjanya seperti apa. Jadi tidak hanya menahan partikel berdasarkan ukuran pori. Jadi ada beberapa mekanisme yang bisa terjadi sekaligus. Kemudian kalau untuk medium cair secara umum itu dipanaskan dengan cara pemanasan basah. Jadi dengan menggunakan steam. Karena steam memiliki kapasitas panas yang besar dibandingkan udara panas. Jadi untuk memanaskan cairan, apalagi dalam jumlah besar, itu menggunakan air yang dipanaskan atau disebut dengan juga steam. Nah, tempat melakukan sterilisasi kita kenal sebagai autoclave. Ya, bentuk-bentuk autoclave Anda bisa lihat di sini. Dan untuk yang skala lab, di pertemuan sebelumnya juga sudah ditampilkan ya bagaimana cara mengoperasikan autoclave pada skala lab. Nah, sebetulnya ada metode-metode sterilisasi yang lain seperti menggunakan sinar dengan radiasi sinar yang memiliki energi yang tinggi, yaitu misalnya sinar ultraviolet, sinar gamma, sinar X dan sebagainya, ataupun menggunakan bahan pembersih. Nah, ini kalau menggunakan radiasi itu biasanya dilakukan untuk sterilisasi peralatan saja, jadi tidak digunakan untuk medium. Kemudian kalau menggunakan cairan pembersih seperti deterjen ataupun dengan menggunakan cairan antiseptik dan segala macam, itu biasanya nanti digunakan untuk proses cleaning in place reaktor. Nanti kita akan lihat di belakang, akan saya tampilkan salah satu tahapan cleaning in place yang umum dilakukan untuk mensterilisasi reaktor. Nah, proses sterilisasi yang seperti menggunakan autoclave ini adalah sterilisasi batch ya. Jadi Anda masih ingat sterilisasi batch itu ada tahapan pemanasan ya, ada heating, ada holding, kemudian ada tahap cooling. Ya, jadi ada heating, ada holding, kemudian ada tahap cooling. Nah, kalau bahan yang akan dipanasi itu cukup banyak, biasanya proses batch ini diubah menjadi proses continue. Ya, jadi kalau proses continue itu secara umum ada dua metode yang bisa dilakukan. Jadi satu adalah pemanasan dengan steam tapi secara langsung. Jadi mediumnya itu masuk ke jalur perpipaan gitu ya. Kemudian di salah satu titik diinjeksikan dengan steam. Sehingga di sini terjadi kontak secara langsung antara medium dengan steam. Nah, kemudian steam dan medium yang terpanaskan tadi akan berjalan bersama-sama ya. Jadi di sini akan terjadi proses heating tentunya, kemudian sampai temperatur tertentu, kemudian terjadi proses holding. Nah, nanti di titik tertentu ya di akhir jalur perpipaan ini diturunkan tekanannya menggunakan expansion valve. Jadi untuk menurunkan tekanannya pakai expansion valve, maka tekanan akan turun, temperatur akan turun, kemudian nanti masuk ke dalam istilahnya adalah vacuum flash chamber ya. Jadi di sini untuk memisahkan medium yang sudah steril, kemudian dengan steam yang berubah menjadi uap. Walaupun nanti di medium yang steril ini jumlah cairannya biasanya akan menjadi lebih banyak karena akan bercampur dengan steam yang berubah menjadi cair. Oke, atau proses sterilisasinya itu menggunakan heat exchanger. Heat exchanger berarti kontak antara steam dengan si
medium yang mau disterilisasi itu tidak langsung, ya. Dan di sini sebetulnya tetap ada proses pemanasan ya, tapi pemanasannya itu kalau prosesnya sudah dikontinyukan, itu kan artinya nanti akan ada medium yang panas. Nah, medium yang panas ini tidak langsung didinginkan dengan air pendingin, tapi nanti medium yang sudah panas ini akan digunakan sebagai medium preheater, atau dia digunakan untuk memanaskan si medium yang belum steril. Ya, jadi kontakan karena si medium ini masih punya masih memiliki nilai panas yang cukup gitu ya. Jadi gunakan untuk preheater. Kemudian nanti setelah temperatur dari medium ini naik, baru dikontakkan dengan steam. Nah, baru nanti si medium yang temperaturnya sudah turun ya karena digunakan untuk memanaskan, baru didinginkan menggunakan air pendingin. Jadi di sini prosesnya adalah menggunakan heat exchanger seperti biasa. Oke, lalu bagaimana dengan yang fermentor? Fermentor sebetulnya kalau ukurannya kecil, ya fermentor yang skala lab itu kan bisa dicopot-copot ya, seperti yang sudah disampaikan di video yang sudah pernah ditampilkan. Nah, kalau yang seperti itu bisa disterilisasi secara batch menggunakan autoclave. Jadi itu bisa masuk ke dalam autoclave. Tapi kalau untuk fermentor yang besar, karena fermentor yang besar kan jalur perpipaannya juga cukup kompleks ya, dan ukurannya juga sangat besar, sehingga tidak bisa sterilisasi masuk ke dalam autoclave. Nanti autoclave-nya butuh yang sangat-sangat besar. Nah, ini disterilisasi di tempat. Inilah istilahnya yang disebut dengan cleaning in place. Nah, mungkin sebelum masuk ke proses cleaning in place, saya mau tunjukkan videonya. Ini sebetulnya ada di lab ya, untuk menjaga, mungkin kita sedikit balik ya ke awal, bukan di bagian sterilisasinya tapi di bagian aseptisnya. Jadi nah, oke. Untuk menghindari, salah satu tujuan utama dari sterilisasi itu adalah untuk menghindari kontaminasi ya. Kontaminasi kan bisa muncul dari mana-mana. Nah, salah satu tahapan yang dilakukan untuk menghindari kontaminasi. Kontaminasi ini tidak hanya kultur Anda terkontaminasi dari luar, tapi juga sebetulnya teknik aseptis ini juga bertujuan untuk menghindari Anda terkontaminasi oleh si kultur. Ya. Nah, di sini ada alat yang cukup umum di lab terutama yang menggunakan biokatalis ya, yang namanya adalah biosafety cabinet. Ada yang sudah pernah melihat bentuknya atau pernah menggunakannya? Ada yang sudah pernah berpengalaman menggunakan biosafety cabinet? Diem semua artinya apa? Belum atau sudah? Belum, Pak. Belum pernah ya? Saya pernah waktu praktikum mikrobiologi waktu kuliah Belum, S1. Pak. Oke. Beberapa ada yang sudah ya, tapi sepertinya mungkin bisa digunakan untuk tambahan pemahaman Anda. Sebentar saya. Mohon maaf, apakah suara saya terdengar?
Dengar, Pak? Kedengar, Ya, Pak. barusan saya terlempar dari Zoom. Sebentar ya. Ada problem koneksi di sini. Part 1. Introduction to Biological Safety Cabinets. Users are always confused on which equipment to select that will best suit their needs, so it is important for them to understand the concept of operations and the difference between the types of equipment. The clean bench, fume hood, isolator, and biological safety cabinet, BSC, are the different types of ventilation equipment used in the laboratory to work with biological agents or chemicals. Clean bench. The clean bench is designed for product protection. It does not protect the environment or personnel and should not be used when working with a biological agent or chemicals. Air is directed across the workspace toward the worker to protect products such as microprocessors. It is not suitable for chemicals or biologicals. It has HEPA filters that circulate air away from the worker. Fume hood. The fume hood is a kind of ventilation system that is designed to protect personnel from volatile toxic chemical vapors and flammable chemicals. The concept is that air is drawn in from the front of the cabinet and expelled outside the building where it is mixed with fresh air. When using a fume hood, a building engineer or a technician should be consulted to ensure that the ventilation system of the existing building is adequate for the installation. Like the clean bench, the fume hood cannot be used for biological agents because there is no system to protect the user from biological hazards and it does not protect the product. Isolator. An isolator is a type of enclosed ventilation system that has physical barriers. Internally, it provides a workspace which is separated from the surrounding environment. There are positive and negative pressure isolators. Positive pressure isolators can be used for the aseptic preparation of pharmaceutical products, while the negative pressure isolators are used to protect the operator from hazardous materials such as cytotoxic preparation. Biological Safety Cabinet, or BSC. The Biological Safety Cabinet, or BSC, is a vented enclosure that is used in laboratories to minimize the exposure of laboratory personnel to aerosols or droplets while they are working with infectious agents and toxins, IAT, or biological select agents and toxins, BSAT. It is important to certify cabinets annually. The BSC contains two major components: the motor blower system, which controls the airflow and compensates for filter loading to provide a constant volumetric flow rate of air; high-efficiency particulate air filters, better known as HEPA filters, which have a minimum particle removal efficiency rate of 99.99% on particles smaller than 0.3 microns, remove bacteria, spores, and viruses. BSCs are designed to provide three types of protection, including product protection, personnel protection, and environmental protection. I will discuss each type separately. Product protection. The downward flow of HEPA-filtered air across the work surface of the cabinet in a single direction at a constant speed or laminar flow. The downward moving airflow splits as it approaches the work surface. The fan draws part of the air to the front grill and the remainder to the rear grill. This split generally occurs about halfway between the front and rear grills above the work surface to prevent cross-contamination. The air drawn through the front grills
creates an air curtain to protect the contaminated air from getting into the work area. Personnel protection. Airflow is drawn into the front grille as an air curtain along with the sash provides protection to personnel working in the laboratory. Environmental protection. Because cabinet exhaust air is passed through a certified HEPA filter, the cabinet is particulate-free, providing for environmental protection. Types of BSC. There are 3 types of biological safety cabinets: Class 1, 2, and 3. I will discuss types 1 and 2. Class 1. BSC Class 1 cabinets have exhaust air that passes through the HEPA filter. They offer personnel and environmental protection from biological agents but do not offer product protection. Class 2. The BSC Class 2 cabinet is the most commonly used for working with biological materials because it can provide all 3 types of protection: personnel, product, and environmental. BSC Class 2s are classified into 4 subtypes: A1, A2, B1, and B2. BSC Class 2 Type A1 has a minimum inflow air velocity of 75 feet per minute through the front opening, with an exhaust approximately 30% of the total air handled and recirculating to 70% in the cabinet. For cabinets built after 2008, they now come with biological ducts and plenums under negative pressure or surrounded by negative pressure ducts and plenums. Class 2 Type A1 cabinets are not suitable for work with volatile toxic chemicals and radionucleotides. BSC Class 2 Type A2 have a minimum inflow air velocity of 100 feet per minute through the front opening, with an exhaust approximately 30% of the total air handled and recirculated to 70% in the cabinet. There is negative pressure or surrounding negative pressure in the ducts and plenums to contain the biologically contaminated air in order to protect the environment if there are any leaks at the exterior surface of the BSC from IATs or BSAT. The recirculated and downflow air is vented outside through a canopy unit. Therefore, the cabinet can be used with biological agents containing minute quantities of toxic chemicals and trace quantities of radionucleotides without interfering with work. BSC Class 2 Type B1 cabinets have a minimum inflow air velocity of 100 feet per minute through the front opening, with an exhaust approximately 70% and recirculating air of 30%. The exhaust cabinet air must pass through a dedicated duct to the outside through a HEPA filter. Additionally, there is no internal blower for exhaust and air must be vented outside through a hard duct. BSC Class 2 Type B2 cabinets have a minimum inflow air velocity that is 100 feet per minute through the front opening, with no recirculation of the air. There is exhaust of 100% of the air to the outside after filtration through a HEPA filter. There is no internal blower for exhaust and air must be vented outside through a hard duct. This type of cabinet may be used as an adjunct for microbiological studies with biological agents that require treatment with toxic chemicals and radionucleotides. In conclusion, the concept of BSC operations revolves around how the blower works and the efficiency of the HEPA filter. The laboratory supervisor and responsible personnel, including the BSC user, should understand the general principles to operation and proper maintenance of the cabinets.
Baik, itu tadi terkait jenis-jenis biological safety cabinet. Tadi di awal juga sudah dijelaskan ya apa bedanya dengan fume hood. Fume hood itu lemari asam kalau di lab kita nyebutnya. Nah, ini ada satu lagi terkait penggunaan biological safety cabinet. Jadi praktisnya seperti apa yang sebaiknya dilakukan atau apa yang sebaiknya tidak dilakukan dalam menggunakan biosafety cabinet. This video demonstrates how biological safety cabinets work to protect you, providing protection to laboratory workers, product, and the environment while reducing the risk of exposure. Thoroughly understanding how a biological safety cabinet works while following established lab safety protocols will help prevent contamination of your work and protect you at the same time. When used correctly, a properly installed and certified biological safety cabinet provides personnel, environmental, and product protection for work with biological materials, including infectious agents and recombinant DNA. This video depicts a freestanding Class II Type A2 biological safety cabinet, or BSC. It includes HEPA filters for exhaust and supply air, the work surface, the opening to the work surface, the airfoil, front and rear air intake grills, the plenum. The BSC's air filtration system works to keep potentially contaminated air from seeping back onto the worker. Air flows through the window opening into the front grille, through the plenum, then through the HEPA filters. 30% of the filtered air is exhausted. The remaining 70%, which is now HEPA filtered, is recycled back into the workspace. To ensure maximum protection in using a BSC, here are some essential reminders. 1. If the cabinet has been turned off, you must turn it on and wait at least 15 minutes before beginning your work. 2. Set up the interior workspace to work from clean to dirty, and work consistently from one direction toward the other to prevent cross-contamination. 3. Place your chair at a comfortable height and in the middle of your workspace to ensure you can reach everything you need inside the cabinet without discomfort. Please keep in mind that you must work at least 10 centimeters inside the BSC. To guarantee uninterrupted airflow, cabinets should never be overcrowded. Overcrowding the BSC can block air grills. Airflow can also be disrupted by sudden or sweeping movements. Slow, direct movements work best. Too much foot traffic can cause problems as well, and should be kept at a minimum. If pedestrians are unavoidable, keep people at least 1 meter from your BSC. And remember to check nearby doors or supply vents to determine if they disrupt the cabinet's airflow. When you have completed your work, any reusable items should be wiped down with disinfectant before removing them from the BSC. Next, the interior surfaces of the BSC should be decontaminated using the appropriate disinfectant for a contact time recommended for the agent used. To be sure, a second decontamination is advisable. In summary, there are a small number of best practices to follow in using a biological safety cabinet. Let's go over them one last time. Work at least 10 centimeters inside of the BSC. Do not block front and rear grills. Too many objects in the BSC can disrupt the airflow. Set up workspace in a direction from clean to dirty. Use slow, direct movements.
Minimize foot traffic within 1 meter of the BSC. Placement of the BSC away from doors and room air supply vents helps maintain airflow. Thank you for watching, and stay safe. Baik, terkait penggunaan Biological Safety Cabinet, apakah ada yang mau ditanyakan? Ini mungkin beberapa dari kalian nanti kalau kerja di lab, mungkin perlu menggunakan Biosafety Cabinet ini. Cukup jelas ya, tadi ada beberapa jenisnya, kemudian yang ada di lab tadi seperti yang tadi ditampilkan di video kedua ya, tipe 2A2. Jadi kelengkapannya tadi terlihat, bisa digunakan untuk bahan material mikroorganisme tertentu ya, biasanya sampai biosafety level 2. Nah, tadi ada best practice yang perlu Anda ingat, yang perlu diterapkan ketika Anda menggunakan BSC tadi. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silakan kalau ada pertanyaan. Hari ini menyelesaikan materi yang materinya sudah selesai, jadi saya akan putarkan video yang terakhir ini terkait cleaning in place. Jadi bagaimana biasanya cleaning in place itu dilakukan. Walaupun ini tidak semua bioreaktor di CIP seperti ini ya. Jadi ini contoh perlakuan cleaning in place terhadap bioreaktor. Nah, bagian yang kecil ini adalah unit penyedia steam-nya. Yang 3 yang di sebelah, yang lebih besar tadi adalah reaktornya. Biasanya sebelum diberikan steam, reaktor ini dibilas dulu ya dengan air, yang airnya ini bisa berasal dari air recovery dari proses sebelumnya. Karena proses sebelumnya CIP itu dilakukan bertahap ya, jadi air yang terakhir itu bisa di-recover untuk pre-wash atau pembilasan awal si reaktor. Nah, jadi kalau proses CIP Anda bisa lihat tidak manual ya, tidak manusia masuk terus dibersihkan secara manual, tapi memang memanfaatkan sistem apa ini istilahnya, injeksi maupun sistem pengadukan yang ada di dalam reaktornya. Nah, kemudian sebelum steam, ini biasanya reaktor dibersihkan dulu. Bersihkannya sekali menggunakan deterjen ya, kalau di sini istilahnya, atau dengan menggunakan bahan pembersih.
Nah, kemudian baru dibersihkan menggunakan tadi disingkat di sini steamnya temperatur 85 derajat ya. Nah, sebagian air dari steam yang sudah mendingin itu di recover. Oke, setelah steam, di sini prosesnya dilanjutkan dengan disinfeksi plus menggunakan air dengan temperatur tinggi ya, tapi tidak setinggi yang tadi. Di sini temperaturnya sekitar 65 derajat. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan steam. Steam bertemperatur 80. Kalau di sini berarti kalau temperatur itu sebetulnya bentuknya masih air panas ya. Jadi 2 kali pemberian air panas temperatur 85 derajat tadi atau steam tadi. Oke, nah jadi sisa dari sama seperti yang tahap awal tadi, steam yang sudah temperaturnya sudah turun itu bisa dimanfaatkan lagi, disimpan untuk proses yang selanjutnya. Nah, kalau itu tadi bukan CIP yang default ya, dalam artian tidak selalu proses CIP di setiap pabrik seperti itu, tapi umumnya menggunakan bahan-bahan yang seperti tadi ya. Jadi ada steam, ada disinfektan, ada sabun. Nah, dan ada juga yang memang proses istilahnya juga CIP, cleaning in place atau sterilization in place, tapi prosesnya dilakukan secara manual. Nah, ini memang bergantung pada unit yang tersedia di pabrik tadi. Oke, apakah ada pertanyaan dari mahasiswa? Baik terkait proses tadi ya, terkait sterilisasi, cleaning in place, ataupun juga terkait materi-materi yang selama ini sudah didapat? Saya ingin bertanya, Pak. Yuk, silakan. Tadi yang tangki CIP, Pak, kan di situ ada 2. Di situ kan, Pak, ada yang pakai steam, ada yang pakai udara, Pak. Itu bedanya apa, Pak? Kan di situ suhunya sama, Pak. Oh, di mana yang pakai udara? Dua-duanya steam. Oh, dua-duanya steam. Oh ya, iya, Pak. hanya 2 kali pemberian steam. Oh iya. Iya, Pak. Baik, Pak. Tapi tadi memang steam normalnya kalau yang berupa steam ya, yang berupa steam itu temperaturnya mungkin di atas 100 derajat, tapi tergantung si boiler untuk menghasilkan steamnya. Nah, kalau tadi karena unitnya tadi bukan boiler ya, jadi tangki pemanas, jadi mungkin temperaturnya memang tidak bisa menghasilkan sampai berupa steam, tapi bentuknya adalah air, berarti temperaturnya cukup tinggi, sekitar 85 derajat. Tapi ada juga yang menggunakan steam.
urutannya tidak selalu sama seperti yang tadi disampaikan. Jadi belum tentu urutannya selalu seperti itu, tergantung kebutuhan atau best practice dari si perusahaan. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Atau terkait materi-materi yang sudah pernah disampaikan, tugas-tugas, pertanyaan yang disampaikan saat presentasi, apakah ada yang mau dikonfirmasikan kembali atau ditanyakan kembali? Silahkan. Pak, saya mau bertanya. Yuk. Mengenai CIP tadi, Pak. Jadi kan tadi ada airnya kan di recovery ya, Pak, untuk pencucian reaktor. Nah, itu ada faktor yang misalnya, oh ini airnya nggak perlu nggak bisa direcovery lagi. Itu ada faktor tertentu nggak, Pak, untuk atau ada maksimal penggunaan? Ya, biasanya recovery kan hanya untuk memanfaatkan air, sekiranya air itu dibutuhkan untuk proses berikutnya, dan airnya itu aman gitu ya, digunakan untuk proses berikutnya. Makanya tadi yang di recover itu adalah hanya air 85 derajat yang dialirkan setelah si tangkinya dalam kondisi terbilas kan. Tadi kan lihat ya, jadi setiap kali setelah deterjen itu kan di rinse dulu ya, dibilas dulu dengan air. Setelah dibilas baru dialiri steam gitu ya. Jadi mereka akan si tiap pabrik itu akan melakukan pengecekan. Kalau memang airnya itu aman, maksudnya tidak akan mengganggu kalau digunakan kembali, ya mereka akan pakai. Aman ya terkait apakah tidak mengandung residu dari bahan yang digunakan sebelumnya, tentu saja. Oh iya. Tidak ada aturan baku sih harus seperti apa. Kembali lagi itu tergantung kebutuhan si pabrik, tergantung unit yang tersedia di pabrik tadi. Nggak di recovery pun ya nggak apa-apa, mungkin beberapa nggak merecovery, cuman kan biasanya sayang ya kalau Anda punya air dengan temperatur yang masih cukup tinggi, seperti yang tadi ya digunakan untuk sterilisasi, ataupun Anda punya air yang sebetulnya itu adalah air bersih gitu ya, tapi tidak direcovery kan sayang, apalagi kalau jumlahnya cukup besar. Oh ya Pak, sama untuk sterilisasi Pak, sterilisasi menggunakan autoclave itu kan umumnya tuh pakai suhu 121, terus ya. Terus itu waktu untuk sterilisasi itu emang minimalnya tuh 15 menit ya Pak? Biasanya ada manual di alatnya. Oh. Ya, rata-rata holding time-nya kan yaitu 15 menit itu waktu pemanasan. Ya, itu rata-rata sekitar 10 sampai 15 menit. Kalau temperaturnya 121, tekanannya saya lupa. 3 bar rasanya. Itu di holding selama mungkin nggak sampai sebetulnya ya 15 menit kurang, mungkin 10 menitan ya. Kalau holding time-nya saja. Tapi total waktu, nah itu kan yang lama itu biasanya menunggu sampai tercapai 121 derajat dan turun, biasanya baru boleh dibuka itu kalau temperaturnya sudah turun sampai sekitar 80 derajat. Dan pressure-nya tentunya sudah ke atmosferik ya. Baru bisa dibuka. Mungkin itu makan waktu sekitar, saya udah lupa sih, 1 jam, 1,5 jam mungkin ya, total waktunya. Oke, baik Pak. Terima kasih. Yuk. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada berarti saya tutup ya. Semoga dengan ini kuliah terakhir hari ini, kita akan ketemu terakhir nanti untuk presentasi tugas 3. Jadi mungkin sekalian nanti kalau mau foto bersama ada Bu Vita sekalian habis presentasi tugas 3. Tapi saya mewakili Bu Vita mengucapkan terima kasih atas partisipasi mahasiswa selama 1 semester ini. Ini karena kuliah pilihan ya, jadi semoga 1 semester ini kalian bisa mendapatkan materi dengan cukup komprehensif, walaupun memang yang disampaikan itu masih dasar-dasarnya. Jadi kalau nanti kalian butuh
mendalami topik-topik tertentu terkait dengan penelitian Anda, ya Anda kan mahasiswa S2 ya, jadi Anda perlu melakukan studi literatur terlebih dahulu sendiri, kemudian Anda bisa diskusikan lebih detail dengan dosen pembimbing masing-masing. Oke, itu dari saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan selama menyampaikan materi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang.